Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang fikih sholat ringkas, sekarang kita akan membahas bersama-sama tentang fikih puasa. Insya Allah dari awal sampai akhir secara ringkas. Apa aja yang kita akan bahas? Pertama di sini pengertian puasa, ta'rifuhu, thumma hukum puasa, ahkamuhu, thumma syartus sihah, syarat sah puasa. Apakah puasa saya sah apa enggak? Itu kita lihat di syarat sahnya. Kemudian syarat wajib puasa. Apakah saya wajib puasa atau tidak? Itu syarat wajib. Bedanya syarat wajib sama syarat sah. Kalau syarat sah itu untuk mengetahui apakah puasanya sah atau enggak. Kalau syarat wajib itu untuk mengetahui apakah dia sudah kena wajiban puasa atau tidak. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang arkanus saum, rukun-rukun puasa. Wa fil akhir ada busaum wa khitam. Ada pada puasa dan penutup insyaallah. Ta'rifus saum, pengertian puasa. Puasa lugotan al-imsak. Secara bahasa adalah apa itu menahan. Makanya sebagaimana perkataan Sayyidah Maryam ini nadar an asuma gitu. Maksudnya di sini ini nadar tu sauma falan ukalliman nas. Nah, jadi kata Sayyidah Maryam kalau nggak salah itu saya nazar untuk puasa. Puasa menurut Sayyidah Maryam itu puasa secara bahasa yaitu menahan diri untuk tidak ngomong sama orang. Jadi imsak atau menahan. Seringkali kita mendengarkan misalkan imsak, imsak, imsak. Imsak itu apa itu diambil dari bahasa Arab. Apa arti imsak? Imsak itu artinya menahan. Maksudnya apa? Ulama khususnya di Indonesia itu menganjurkan dan itu sudah ada apa itu di kitab-kitab fikih itu menganjurkan untuk kita tidak mengkonsumsi sesuatu sebelum masuknya waktu subuh untuk jaga-jaga gitulah. Itu imsak menahan, tahanlah, gak usah makan gitu. Tapi kalau mau makan di waktu imsak ya gak masalah, asalkan belum masuk waktu azan puasa. Nah, secara bahasa ini menahan. Istilahan, secara istilah, imsak anil mufattirat minal fajri ila ghurubi syamsi fil ayyamil jaizati biniyah makhsusah. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sebelum fajar hingga terbenamnya matahari secara yakin ya. Dari sebelum fajar secara yakin hingga terbenamnya matahari secara yakin. Di hari-hari yang diperbolehkan puasa dengan niat khusus. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. As-saumu amma siyam wa huwa tsalits min arkanil Islam. Puasa adalah rukun ketiga Islam. Jadi rukun pertama adalah syahadat, kemudian sholat, baru puasa. Nah, fahuwa imsakun ma'ruf ala wajhin maksus. Pengertiannya adalah mencegah sesuatu yang sudah diketahui, yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Ala wajhin maksus dengan cara khusus. Taib. Nah, ahkamus saum. Hukum puasa. Sekarang puasa ini hukumnya apa, Ustaz? Apakah wajib, sunnah, makruh, atau haram? Nah, hukum puasa itu ada empat. Ya, pertama, wajib. Ada puasa-puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafaroh, terkena denda. Misalkan ada yang dia itu pernah sumpah, tapi sumpah palsu, akhirnya dia terkena bayar kafaroh dengan puasa. Atau dia pernah melakukan hal-hal yang dilarang, seperti jima di Ramadan, akhirnya dia itu membayar dendanya, kafaroh sebagai denda. Atau misalkan melakukan hal-hal yang dilarang ketika haji, itu ada namanya saum kafaroh. Nah, ada puasa untuk istisqa, meminta hujan. Memang ada. Jikalau pemerintah di sini, pemerintah resmi itu misalkan ingin untuk mengadakan sholat istisqa. Sebelum sholat, mereka apa itu amir melalui utusannya dia itu menganjurkan atau meminta mewajibkan semua warganya untuk berpuasa. Maka ketika itu warga semuanya yang mampu untuk puasa wajib untuk puasa. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Baik itu puasa tahunan seperti Asyura
10 awal Dzulhijjah, Arafah, Asyurul Hurum, 6 hari Syawal, ataupun bulanan, Ayamul Bid. Nah, Ayamusut itu di tanggal-tanggal akhir Hijriyah, ataupun mingguan, yaitu ketika Senin Kemis gitu. Kemudian ada puasa yang mana dia itu puasa makruh. Ya, ini puasa hanya di hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya gini. Ada orang berpuasa hanya pada hari Jumat saja. Saya niat puasa mutlak di hari Jumat. Itu hukumnya makruh. Berarti misalkan ada orang puasa Ayyamul Bait. Dia puasa dari hari Kamis sampai hari Sabtu. Boleh apa enggak Ustadz? Boleh. Makruh atau enggak? Tidak. Ya, paham? Jadi mengkhususkan puasa hanya di hari Jumat atau hanya di hari Sabtu atau hanya di hari Ahad itu hukumnya makruh. Kemudian puasa dahar, puasa setahun kecuali hal-hal puasa-puasa di hari-hari yang diharamkan. Jadi puasa dahar setahun ini hukumnya makruh kecuali orang yang sudah terbiasa dan kuat untuk puasa dahar. Kayak kiai-kiai zaman dulu itu biasanya banyak yang puasa dahar. Jadi salah satu guru Al-Fakir itu banyak yang puasa dahar. Kenapa kok makruh di hari Jumat saja atau Ahad saja atau Jumat saja? Karena ada hadisnya. Karena ada hadis yang melarang apa itu untuk mengkhususkan puasa-puasa di hari-hari tersebut. Nah, ulama mentafsirkan atau menghukumi bahwasanya larangan tersebut itu hukumnya untuk kemakruhan, bukan sampai keharaman. Naam. Ah, tapi jika puasa daharnya ini membuat dia lemah, maka dia itu hukumnya makruh. Jadi kalau puasa dahar setahun full, selain hari-hari yang diharamkan, selain hari raya, selain apa namanya, selain hari raya ini, selain ayamusyak misalkan, itu kalau di hari-hari yang diharamkan, dia itu tidak puasa dahar. Hukumnya haram pastinya. Tapi kalau dia itu puasa dahar saja, itu ada dua hukum. Kalau dia kuat, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau dia nggak kuat, puasa malah dia itu malas-malesan. Kenapa kamu nggak belajar? Saya puasa Ustadz. Ya, belajar hukumnya wajib, puasa hukumnya sunnah. Dia telah meninggalkan kewajiban untuk kesunahan itu tidak dianjurkan. Maka dihukumi makruh. Kemudian yang keempat adalah haram. Baik itu haram tapi tidak sah. Seperti hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, hari tasyrik dinamakan tasyrik dari kata syarraqa yusyarriqu, yaitu hari menjemur. Maksudnya pas zaman dulu itu 11, 12, 13 itu menjemur daging-daging itu untuk apa? Untuk dibuat dendeng biar awet gitu kan. Atau di hari dua hari raya atau hari syak 30 Syakban. Jadi hari syak itu apa Ustadz? Hari syak itu ketika penentuan nanti tanggal 30. Kemudian ada sekelompok mengatakan ini sudah masuk puasa. Ada pemerintah mengatakan ini belum masuk puasa. Maka jika kita meyakini bahwasanya yang kita ikut pemerintah haram bagi kita untuk puasa di hari tersebut karena itu adalah hari syak. Namanya itu Yaumus Syak. Kemudian juga diharamkan setengah akhir Syakban kayak sekarang nih. Sudah masuk tanggal apa itu 20-an Syakban. Itu haram tapi dengan syarat jika tidak ada kebiasaan. Jadi dia itu lam yakun lahu adah. Dia itu belum terbiasa sebelumnya. Misalkan dia itu tidak terbiasa Senin Kemis. Kemudian dia itu puasa di hari-hari ini, Hah? maka dia itu haram Ah, haram puasanya. enggak. Nah, ada yang bersuara, mungkin bisa di eh Toyib. Kemudian atau haram tapi sah. Nah, jadi haram tapi sah. Jadi puasa sunnah untuk wanita yang tidak diizinkan suaminya ini. Biasanya kalau apa itu ini lagi kenapa haram puasa di separuh Sya'ban? Ya karena memang ada hadis idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Jika apa itu masuk ke pertengahan Sya'ban maka jangan puasa. Ulama memberikan adillah ya, memberikan dalil-dalil argumentasi atau hikmah lebih tepatnya karena di situ salah satunya adalah ketika orang yang tidak terbiasa untuk puasa di tanggal 16 sampai 30 ini takutnya nanti pas Ramadan dia tuh sakit-sakitan. Sama misalkan
Kalau kita mau maraton misalkan, besok ini maraton, di H-1 ya jangan latihan keras. Di H-1 jangan kita latihan keras. Kalau kita latihan keras di H-1, ya nanti pas lomba kita loyo, cedera dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau latihan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian salah satu hikmahnya lagi agar hari tersebut itu tidak seperti Ramadan. Likaila yadhunnan nas annahu Ramadan. Agar orang-orang tidak menyangka kalau misalkan semuanya ini puasa. Loh, ini sudah masuk Ramadan lah. Oh, jadi dalam artian agar Ramadan itu tidak tersaingi. Jadi tidak tersaingi, tidak disangkakan apa itu tidak disangkakan dia itu bulan Ramadan. Kalau buat bayar hutang, kalau buat bayar hutang nggak masalah. Ini kan jika bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu nggak masalah. Kalau dia itu puasa wajib itu tidak masalah. Kalau dia puasa wajib. Toyib, puasa wajib baik itu kodok ataupun nadar ataupun kafaroh ya. Atau istisqa yang tadi sudah disebutkan. Kalau puasa wajib nggak masalah. Yang boleh itu puasa wajib sama puasa yang dia biasa. Misalkan dia punya wirid apa itu puasa Daud. Sekarang puasa besok enggak. Sekarang puasa besok enggak. Terus masuk 16 Syakban ya enggak masalah. Atau misalkan dia itu dari sebelum Syakban sudah puasa, disambung. Nah, kalau disambung nggak masalah. Misalkan tanggal 15, 16 dia itu puasa. 17 dia puasa, masih nggak apa-apa. 18 nggak puasa, kemudian di 19 dia itu nggak boleh puasa karena dia nggak nyambung. Jadi boleh juga kalau dia nggak kebiasa, nggak punya kebiasaan, tapi dia itu puasanya nyambung dari 15, 16 sampai 30 dia nyambung, nggak masalah. Puasa Daud ya, puasa Daud memang puasa selang-seling. Puasa Daud itu memang puasa selang-seling. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa dan besok tidak. Itu memang puasa yang paling afdol dan dianjurkan kepada beberapa sahabat yang ingin untuk puasa eh yang ingin untuk puasa di bulan Isi minyak lu bentar. Iya. Dan isi minyak lo. Isi minyak lu. Minyak lu. apa Hah? itu? Suaranya bisa di-mute Sama lah. mana ya? Baik, Afan ya. Ada pendapat yang 3 hari sebelumnya nggak ada. Pendapat yang Syafi'iyah. Wallahu alam ya kalau pendapat di luar Syafi'iyah. Yang anak pelajari, yang kita pelajari biasanya itu di apa itu selain apa itu madhab Syafi'iyah anak kurang paham. Yang saya pelajari adalah di madhab Syafi'iyah. Nah, atau haram tapi sah puasa sunnah untuk wanita yang tidak diizinkan suaminya. Jadi puasa sunnah yang tidak diizinkan suaminya itu hukumnya haram tapi sah. Misalkan, jadi berarti perempuan kalau mau puasa harus atas ridho suaminya. Ya, kenapa Ustadz? Karena ditakutkan ketika dia puasa, suaminya tidak merasakan layanan yang apa itu layanannya kurang misalkan. Pelayanannya kurang. Ini kenapa kok lemes? Puasa bi gitu. Puasa bi. Waduh, Umi gak boleh puasa gitu. Sudah gak usah puasa gitu. Nah, itu. Tapi sah puasanya. Kalau dia puasa sah. Saya nggak ridho kalau Umi puasa. Misalkan kayak gitu. Itu hukumnya haram tapi sah. Toyib. Lanjut ke syurut wujubis shaum. Kalau puasa wajib suami gak izin. Oh, iya, kalau suami nggak izin. Kenapa Ustadz? Karena memang eh, suami itu menggantikan posisi orang tuanya. Suami menggantikan posisi orang tua daripada istri. Sebagaimana dia itu istri wajib izin, maka suami wajib melindungi, wajib mengayomi, wajib ini, wajib ini, wajib ini, wajib ini. Jadi sebagaimana si istri ini harus izin, dia itu mendapatkan hak-hak daripada suaminya. Apa Mengganti kayak? kalau puasa wajib tidak perlu ya. Puasa wajib tidak perlu untuk apa itu izin dari suami. Tadi itu contohnya adalah puasa sunnah. Ini bukan Puasa sunnah. Wallahu topiknya. alam. Nanti Tolong di pertanyaan-pertanyaan lain dijawab nanti ya. tempelnya, tolong di extend. Nah, kemudian syurut wujubis shaum khamsah. Syarat wajib puasa ada 5. Pertama Islam. Maka tidak wajib bagi yang kafir asli untuk puasa. Adapun yang murtad maka tidak sah tapi tetap wajib mengqadha. Tidak sah tapi wajib mengqadha. Taglidhon alaihi kata ulama itu untuk
Buat apa? Buat hukuman. Kamu ini murtad. Jadi biar hukuman itu dia itu taglidhan alaihi, maka dia wajib mengqadha. Ada orang murtad kemudian dia puasa nggak sah karena syarat daripada sahnya semua ibadah adalah Islam. Nah, jadi walaupun orang kafir sholat dan lain sebagainya itu apa sholat sedekah ikut apa itu bayar zakat dan lain sebagainya, dia tetap ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sah, tidak diterima dalam artian tidak sah maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gimana Ustadz? Ada orang muslim dia itu misalkan fasik dan lain sebagainya, kemudian dia itu jahat dan lain sebagainya, tapi dia meninggal dalam keadaan Islam. Ada orang kafir kemudian dia itu baik, bahkan dia itu ikut puasa ketika orang-orang puasa, ikut apa itu Ramadanan, ikut bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Tapi dia meninggal dalam keadaan kafir. Hukumnya gimana? Hukumnya yang kafir dia itu meninggal dalam keadaan kafir berarti kekal di neraka dan yang muslim dia itu apa itu akan dihisap dulu di neraka kemudian akan dimasukkan ke surga. Nah, itu nanti pembahasan akidah ya. Itu bukan pembahasan fikih. Kok bisa Ustadz? Nah, kita beri analogi sedikit aja ya. Menurut Gus Baha, menukil dari Imam Ghazali kalau nggak salah, ini kalau kita ada suami punya dua istri misalkan. Suami punya dua istri. Satu istrinya itu malas-malesan dan lain sebagainya. Tapi dia itu setia sama suaminya. Kemudian satu lagi eh, punya punya istri, dia itu taat di rumah itu Masya Allah bantu-bantu. Tapi dia itu selingkuh. Taat tapi dia selingkuh. Kan cuma selingkuh, nggak cuman selingkuh itu. Pasti suaminya bakal memilih istri yang lebih, yang malas-malasan tadi, tapi dia setia. Daripada istri taat tapi dia itu selingkuh. Tapi dia selingkuh sama orang lain. Nah, atau bahkan atau dia itu tidak mengakui suaminya sebagai suami. Nah, itu tidak. Ateis kan gitu. Ateis tidak mengakui Tuhan. Begitulah. Begitulah itu. Jadi syirik itu bukan cuma. Syirik itu adalah dosa yang terbesar. Nggak cuma gitu. Jadi jangan kita ngomong, "Ustaz, tapi kan dia baik." Iya dia baik, tapi selingkuh. Mau gimana? Tapi dia nggak ngakui ya mau gimana. Nah, kemudian taklif. Taklif itu apa? Taklif itu akil balik. Jadi dia sudah berakal dan sudah mencapai umur balik. Balik nanti ada di pembahasan safina dan lain sebagainya. Dia itu dengan mimpi atau dengan apa mimpi basah, dengan keluar mani, dengan mencapai umur 15 atau dengan haid. Maka tidak wajib bagi orang gila maupun anak kecil belum balik. Walaupun sah jika dia sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, maka puasanya kalau ada anak kecil misalkan balita, umur balita dia itu puasa, puasanya itu nggak sah. Tapi boleh apa nggak? Boleh sekedar untuk apa itu latihan. Nah, kalau anak sudah tamyiz maka puasanya sah. Pahalanya ya untuk orang tuanya. Kemudian orang gila, orang ayan dan lain sebagainya itu tidak sah puasanya. Nah, kemudian mampu puasa, maka tidak wajib bagi orang yang lemah secara zahir, seperti orang tua atau dia ada larangan dari syariat, yaitu tidak haid dan tidak nifas. Jadi kalau haid sama nifas, maka puasanya apa itu batal ya. Kalau orang haid di nifas di pertengahan apa itu pertengahan hari, maka puasanya batal. Tapi ada ulama ini menuliskan beberapa masalah. Salah satunya jika ada orang haid dia tahu kalau subuh dia ada kemungkinan untuk suci. Kemudian sebelum subuh dia itu sudah niat puasa. Tapi sebelum subuh ketika dia niat, dia itu masih dalam keadaan haid. Kemudian setelah subuh ternyata dia memang dalam keadaan suci, maka ulama mengatakan di situ puasanya sah. Itu untuk kasus haid dan nifas. Nah, kemudian sehat. Nah, sehat maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Ainal afdol atau tinggal iqomah maka tidak wajib puasa bagi musafir. Ainal afdol mana yang lebih afdol? Asom au tarkuhu, puasa atau meninggalkan puasa bagi orang yang sakit ataupun orang yang musafir. Jika keduanya mampu dan tak menambah beban, maka afdolnya puasa. Tapi jika dia itu puasa malah tambah sakit, puasa musafir tambah itu loyo, maka afdolnya untuk tidak puasa. Jadi kayak gitu.
Ada hadis mengatakan innallaha yuhibbu an tu'tara khaisahu kama eh, kama yakrah an tu'ta ma'asihi. Allah Subhanahu wa taala senang ketika orang-orang itu mengambil rukhsah atau keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah itu benci ketika ada yang apa itu melakukan maksiat-maksiatnya. Dan arkanus saum, rukun-rukun puasa. Apa aja rukun puasa? Rukun puasa yang pertama itu niat. Rukun puasa yang pernah niat. Qala al-musannif wa minhu an-niyah likulli yaum wa tabyituha minal lail. Termasuk rukun puasa adalah niat di setiap hari dan meniatkan di malam hari. Nah, likulli yaum disyaratkan tikror ya, setiap hari. Enggak cukup di malam yang pertama. Nah, karena ibadah puasa itu dalilnya Syafi'iyah adalah ibadah puasa itu seperti ibadah sholat. Nah, maksudnya hari ini beda dengan hari besok, kan nggak ada orang yang sholat misalkan saya niat sholat untuk 5 waktu, kan nggak ada. Sholat subuh niatnya sendiri, zuhur niatnya sendiri, maghrib niatnya sendiri. Nah, wal imsak anil mufattirat, tidak mengkonsumsi daripada hal-hal yang membatalkan, minat ta'ami wasyarab, dari makanan makanan, minuman, wal jima, dan berhubungan, wal istimna bimubasyarah, dan mengeluarkan mani atau onani ya dengan mubasyarah, dengan bersentuhan kulit secara langsung, wal istiqa'a bil ikhtiar, dan muntah secara sengaja, tidak karena terpaksa atau tidak karena sakit. Yang pertama niat. Untuk sholat, untuk puasa sunnah, niatnya itu boleh sampai qobla zawal, sampai sebelum zuhur. Sedangkan untuk niat wajib, maka wajib mulai malam hari. Ustadz, niat kan harus berbarengan dengan apa itu, dengan ibadah. Nah, pengertian niat itu kan qasdun apa itu muktarinun bil fi'il gitu kan. Di situ ulama mengatakan bahwasanya al-azm yakum maqaman qasad. Nah, ketika kita sudah bertekad, itu khusus puasa itu menggantikan posisi daripada apa itu niat yang berbarengan tadi. Jadi ketika puasa wajib cukup sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya dia itu wajib untuk puasa. Maka tidak sah orang yang niat ketika niat dia itu di waktu azan. Enggak sah. Karena waktu azan belum, tidak masuk apa itu sebelumnya, tidak masuk sebelumnya. Kemudian ada permasalahan nih. Menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Romli dikutip, kalau antum baca Hasyiah Bajuri dan lain sebagainya, itu pendapat ini dikutip. Ada di Imtaul Asma juga dikutip. Sahur sudah cukup sebagai penggantinya. Khilafan Ibnu Hajar. Ini berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi apa itu menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, sahur sudah cukup. Kenapa Ustadz? Karena hakikatnya niat itu kan apa itu keinginan kita untuk puasa. Ketika kita tanya, kamu bangun malam-malam itu makan untuk apa? Sahur Ustadz. Ya. Sahur itu untuk apa? Puasa. Ya udah, itu sudah niat. Itu apa itu eh, ad- logika dari apa, atau bukan logika sih, dalil daripada orang yang ulama yang mencukupkan sahur kalau orang lupa niat misalkan. Jadi niat itu tidak mulu nawaitu soma godin an adai, tidak. Nawaitu soma godin kalau dia itu tidak paham dengan niat yang diucapkannya, itu niatnya nggak sah. Jadi harus paham ya. Niat itu harus paham dan tempatnya itu di hati. Bahasa hati itu apa? Bahasa terserah. Bahasa terserah. Yang penting hatinya paham. Mau bahasa alien, kalau dia paham bahasa alien nggak masalah. Jadi al-ibrah bima fil qalbi. Yang kita ambil ukuran, walaupun misalkan niat di mulutnya itu nggak sah, tapi dia niat di hati itu benar, maka puasa tetap sah. Kebalikannya, kalau di mulut itu benar, tapi di hatinya nggak benar, maka puasanya nggak sah. Jadi yang diambil itu yang di hati, niat itu bima fil qalb. Pengucapannya hukumnya sunnah untuk menguatkan yang ada di hati. Dan untuk hati-hati ihtiyat ya, hendaknya ia ikut madhab Maliki. Madhab Maliki itu gimana Ustadz? Niat di awal puasa sebulan. Jadi ketika nanti di awal Ramadan kita nawaitu soma hadza syahr kullihi. Saya niat puasa bulan ini semuanya. Nah ini. Ada hikmah yang disampaikan ulama ketika kita taklid, tapi niat taklid Imam Maliki ya. Imam Malik, Imam Malik afan. Taklid mazhab Maliki.
taklid mazhab Maliki atau taklid mazhab Imam Malik. Nah, salah satu hikmahnya adalah ketika seseorang meninggal di pertengahan Ramadan, kemudian itu tidak sampai dia itu meneruskan puasa sebulan, maka dia itu sudah hasola ajruniyah. Dia sudah akan mendapat pahala niat tadi puasa sebulan. Salah satu hikmahnya kayak gitu. Kemudian Ustadz Ana lupa ikut madhab Maliki. Kemudian Ana juga tadi malam itu lupa untuk niat dan Ana nggak sahur juga. Apa yang harus saya lakukan? Cukup kamu ikut madhab Hanafi, niat ikut madhab Hanafi. Yang mana madhab Hanafi ini adalah boleh niatnya itu seperti puasa sunnah. Jadi hingga sebelum zuhur waktunya. Nah, ini sebagaimana perkataan ulama, apa itu ikhtilaful ummah rahmatun lil ummah. Perbedaan umat adalah rahmat bagi umat. Kemudian yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yakni seperti makan, minum, dan memasukkan sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka. Manafid maftuha, lubang-lubang yang terbuka, seperti hidung, mulut, apa itu telinga. Nah, kalau mata bukan bukan apa itu bukan manafid maftuhah. Itu ulama muktamad di mazhab kita itu tidak masalah. Muktamad di mazhab kita itu tidak masalah. Kalau mata, maka obat mata itu nggak masalah. Walaupun ada pendapat beberapa sebagian ulama itu eh, sebagian ulama ada pendapat yang mengatakan untuk batal ya ketika mata. Ustadz kalau suntik gimana Ustadz? Kalau suntik dia itu ada perbedaan pendapat. Ada yang ngomong haram secara mutlak. Kalau masyaikhuna, masyaikh kita itu tidak mengatakan haram. Tidak mengatakan haram kalau guru-guru al-fakir yang dari Syam itu kayak Syekh Hasan dan lain sebagainya. Syekh Hasan, Syekh apa itu Syekh Kanas itu saya Samir Anas, saya Mahir itu tidak mengatakan batal karena tidak melalui manafid maftuhah, tidak melalui lobang. Jadi melalui pori-pori. Nah, tidak batal secara mutlak. Orang suntik gak masalah. Tapi kalau di takrirat sadidah dia itu ada apa itu tafsil, ada perincian. Yang pertama ad- kalau dia itu untuk gizi, untuk apa itu infus dan lain sebagainya itu batal. Yang kedua, kalau dia itu bukan untuk hal itu, untuk pengobatan dan lain sebagainya itu tidak batal. Jadi ikut yang mana? Terserah. Mau ikut yang ini, mau ikut yang itu terserah. Ini pendapat boleh diikuti semuanya. Jadi mau gak batal lah nggak masalah. Mau gampang kan. Ustaz Anda mau hati-hati, ya terserah ngomong yang batal nggak masalah. Nah, jadi gak usah ribut yang ribut-ribut itu bahaya. Nah, kemudian yang kedua jima bersetubuh yang melakukannya akan terkena kafarah atau denda, yaitu puasa 2 bulan. 2 bulan atau membayar apa itu membayar denda, membayar dalam it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang. Nah, kemudian muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana Ustaz? Maka kalau nggak sengaja itu nggak batal selama tidak menelan muntahnya sendiri. Jadi dia tuh sudah muntah, ada sisa-sisanya. Kalau nggak sengaja nggak masalah. Kalau dia itu sisa-sisanya ditelan lagi, itu hukumnya batal. Thayyib. Eh, ya, apalagi Ustadz yang membatalkan? Aslinya ada beberapa hal ya. Kayak masuk ke syarat nanti. Apa itu kayak orang hukum apa itu puasanya orang pingsan. Orang pingsan itu kalau pingsannya sepanjang hari itu hukumnya batal. Tapi kalau pingsan kemudian sempat bangun di siang hari, pingsan tapi dia itu sempat niat pingsan kemudian sempat bangun di siang hari, nah, atau orang yang diinfus apa itu orang yang di apa itu dibius misalkan, ya itu sama hukumnya. Sempat bangun di siang hari, nah, itu hukumnya tidak batal. Nanti tafsilannya ada di kajian Ramadan. Kemudian kita masuk ke adab siam, adab-adab puasa. Wa min tamami som kaful jawarih amma yakrahullahu ta'ala minal a'dha'i sab'ah al-ati dzikruha. Nah, dan termasuk kesempurnaan puasa adalah kaful jawarih. Kaf bermakna mana? Mencegah jawarih ay a'dha, mencegah anggota badan amma yakrahullah dari hal-hal yang Allah tidak suka. Baik itu kemakruh apa itu dari baik itu kemakruhan ataupun maksiat. Minal a'dha'i sab'ah dari anggota-anggota yang 7. Allati dzikruha al-ati itu yang akan disebutkan di akhir kitab Risalah Jami'ah, yaitu ada mata,
mulut, tangan, kaki, sama hidung, itu telinga. Nah, fafil hadis khamsun yufattirnas shaim. Ini ada hadis walaupun itu dhaif. Hadis dhaif itu yu'mal fil fadhail. Sekali lagi hadis dhaif itu diamalkan untuk hal-hal berkaitan dengan fadilatul a'mal. Khamsun yufattirnas shaim, ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama kadzib, bohong, wal ghibah, dia itu apa itu, menggunjing, gosip, ya. Wan namimah, dia itu adu domba, wal yaminul kadzibah, puasa apa tuh, sumpah sumpah palsu, wan nadhar bisyahwah, dan melihat dengan syahwat. Ustaz, kalau ada orang melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan, kemudian keluar mani, itu hukumnya apa, Ustaz? Nah, hukumnya ini tidak melulu langsung batal ya. Jadi hukumnya jika dia melihatnya itu memang terbiasa melihat hal itu, maka hukumnya batal. Dia terbiasa dan sengaja untuk melihat itu, maka hukumnya batal. Tapi sebaliknya, jika dia itu misalkan apa itu gak sengaja melihat, ketika pertama kali melihat kemudian dia itu keluar mani misalkan, nah itu hukumnya tidak batal. Nah, itu ada di beberapa hawashi. Kemudian menjauhi larangan Allah ya, baik itu haram atau makruh. Makruh apa aja yang makruh, Zat? Seperti berkumur berlebihan. Berkumur berlebihan hukumnya makruh kecuali satu masalah, yaitu ketika gusi kita berdarah. Maka gusi kita berdarah hukumnya berkumur-kumur berlebihan, hukumnya wajib. Maka ketika wajib ada sesuatu yang tidak sengaja kita tertelan, maka hukumnya nggak batal. Tapi ketika apa itu wudhu biasa, kita berkumurnya kita lebihkan dengan itu masuk ke tenggorokan, kemudian nggak sengaja masuk airnya itu, maka hukumnya batal ya. Kemudian bersiwak sehabis duhur, kemudian pakai wewangian itu kayak, dan lain-lain seperti misalkan ngelihat mukbang, ngelihat makan mukbang itu hukumnya makruh, atau misalkan ke dapur menghirup apa itu udara, menghirup asap makanan, nah, itu hukumnya makruh. Haram seperti bohong, gibah, adu domba, sumpah palsu, melihat dengan syahwat, dan lain sebagainya. Wa min tamami shaum taharril iftar alal halal wa adamul istikthar minal akal. Termasuk kesempurnaan puasa adalah berusaha berbuka dengan yang halal dan tidak banyak makan. Kata Imam Ghazali, sungguh sangat merugi orang yang puasa tapi dia itu tidak menghayati hakikat puasa. Puasa itu kan kita menahan hawa nafsu ya. Ada beliau itu menukil kayak gini. Sungguh sangat merugi orang yang misalkan dia itu hikmah dari puasa adalah menahan hawa nafsu. Tapi ada sebagian orang ketika Ramadan, dia kuliner Ramadannya itu lebih banyak daripada selain Ramadan. Atau misalkan ada orang ketika hikmah Ramadan, dia itu ditanya, apa yang kamu kangenin ketika bulan Ramadan? Yang saya kangenin di bulan Ramadan adalah kulinernya. Yang itu kurang mendalami hikmah daripada puasa. Hikmah puasa kan ibadahnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Ketika dia itu yang menjadi pikirannya adalah kulinernya, itu maka menyalahi hikmah daripada puasa. Jadi ketika menjalankan puasa, kita harus menjalankan ketaatan baik yang wajib ataupun sunnah. Sunnah seperti mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur dengan syarat tidak mepet banget ya. Kalau mepet banget itu nanti ditakutkan kemakan. Sunnahnya itu ya 5 menit, 10 menit itu ngambil waktu ihtiyat. Kemudian dengan menyegerakan berbuka jika yakin. Maksudnya gimana Ustadz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus memastikan kalau itu azan. Jangan sampai duk 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 deng 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 deng. Alhamdulillah ternyata iklan marjan atau iklan energen atau iklan apa gitu. Jadi kita makan, loh kok belum azan? Wah gak apa-apa, ini nggak sengaja, nggak, hukumnya batal. Jadi kita harus memastikan ini sudah masuk maghrib atau enggak. Yang azan ini siapa, dan kita sudah yakin kalau orangnya adil. Bagusnya gimana? Bagusnya itu nunggu sampai la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, azan selesai baru kita minum. Nah, itu menyegerakan. Jadi harus dengan ihtiyaton ya. Terus berbuka dengan kurma. Yang sunnah itu dengan kurma sama air. Ulama menambahkan yang manis-manis. Jadi yang ada ibarat yang ngomong berbuka sunnahnya dengan manis-manis, itu tambahan dari beberapa ulama menyamakan dengan kurma. Nah, pertama itu urutannya itu kurma basah, kemudian kurma kering, rutop, kemudian summa tamar, kemudian baru air putih.
Ada air putih, baru ulama menambahkan yang manis-manis. Gorengan gimana? Nggak masuk di sini. Tidak ada di kitab-kitab gorengan dan lain sebagainya. Nah, terus doa berbuka. Doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya dhaif, Ustaz. Hadisnya dhaif, tapi yang mencantumkan ini adalah Imam Nawawi yang mempunyai syarah Bukhari, yang mempunyai syarah Muslim berjilid-jilid, yang mempunyai kitab Adhkar, kitab Riyadhus Shalihin, yang mempunyai kitab Majmu' Syarah Muhadzab, sudah fakih muhadis. Dan nggak mungkin Imam Nawawi nggak tahu kalau hadis ini hadis doif. Jadi ulama hadis sepakat bahwasanya hadis doif boleh diamalkan. Nah, boleh diamalkan. Kemudian ketika kita minum, disunahkan untuk membaca Zahabat Dhama'u. Haus dahaga sudah hilang. Wabtalatil uruku. Keringat-keringat sudah bercucuran. Wasabatal ajru insyaallah. Dan pahala sudah menetap insyaallah. Kemudian doakanlah muslimin dan minta hajat dunia akhirat. Memberi makan, berbuka untuk yang puasa. Karena akan dapat pahala puasa orang yang sempurna. Jadi ketika kita puasanya nggak sempurna, kepingin pahala sempurna, kita bagi-bagi takjil. Dan kalau bisa yang dibagi itu lebih bagus lagi kalau orang-orang soleh. Tapi ya maksudnya orang soleh ditambahkan. Tapi semuanya dapat orang soleh kita tambahkan gitu aja. Nah, kemudian mandi tiap malam agar kuat bangun malam. Itu sunnah juga. Mandi sebelum terawih. Itu hukumnya sunnah. Kemudian bangun malam terawih. Terawih itu hukumnya wajib wajib apa tuh? Taraweh dia itu afdolnya di mana? Afdolnya kalau perempuan ya di rumah. Tapi kalau laki-laki afdolnya di masjid. Kemudian witir, tahajud, baca Quran, jamaah sholat, iktikaf, sedekah, memperbanyak nafkah, memperbanyak ketaatan, dan lain-lain. Dan wajib, ibadah wajib seperti berusaha berbuka dengan yang halal dan tidak banyak makan. Mana yang doa dulu atau makan, makan dulu atau ya doa. Ada yang ngomong doa apa itu? Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana gitulah. Kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala sika afdal birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian minum, habis minum baru mana makan korma, minum baru zahabat dhama'u wa abtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Baru doa itu. Kalau mau ditambah doa yang apa itu sebelum apa itu berbuka, biasanya ulama atau para kaum salaf itu membaca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu ada hadis sahih tentang hal itu bahwasanya kita harus meminta surga, dan ada empat hal: asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, ada syahadat, istighfar, kemudian meminta surga dan berlindung dari neraka. Empat hal yang harus kita dianjurkan oleh Nabi. Itu ada hadisnya. Kemudian penutup wayam bagil istighfar minasaum, dan seyogyanya untuk memperbanyak puasa terutama di hari-hari yang diutamakan. La siyamal ayyamul fadilah fi syar'i, dalam syariat. Wallahu a'lam wabillahi taufik. Ada pertanyaan di sini? Insya Allah materinya yang puasa yang dipelajari ini bukan. Insya Allah bukan ya. Materinya ini. Waduh, ada banyak. Apa ini kayaknya ini. Seingatannya. Nah, ini materinya. Nah, ini materinya. Materinya insya Allah lebih banyak masail dan adillah ya. Diselingi masalah-masalah dan dalil-dalil. Lebih banyak masail dan adillah. Ini lebih lengkap lah insya Allah. Pertanyaannya, Ustadz minta PPT-nya. PPT yang mana? Yang ini. Kalau PPT yang ini di bulan puasa. Kalau yang tadi sudah ada, saya kirim. Apa itu PDF-nya? Ustadz, kalau masih ada hutang puasa, sudah puasa tapi terputus sehari di bulan Syakban. Ibu bagaimana Ustadz? Apakah boleh diteruskan? Boleh, karena kodok itu tidak diwajibkan untuk tawali, tatabu. Tidak diwajibkan untuk berterus menerus ya. Yang wajib terus menerus itu puasa kafaroh yang 2 bulan. Itu harus nyambung. Kemudian Ustadz, apa menggumam makanan di dalam mulut saja membatalkan puasa? Menggumam makanan itu gimana ya maksudnya? Anak kurang paham. Menggumam makanan. Tidak paham menggumam itu apa? Apa di sini ada makanan tapi tidak ditelan?
Kalau ada makanan tapi tidak ditelan, itu hukumnya kalau ada sesuatu yang ditelan, tertelan, hukumnya makruh sih. Tapi kalau ada sesuatu yang tertelan, hukumnya batal. Jadi rasa itu tidak membatalkan puasa ya. Jadi misalkan kita sudah makan, berkumur-kumur dan lain sebagainya, masih ada rasa manis-manisnya. Ini gimana Ustaz? Ada rasa manis-manis atau pahit-pahit atau kecut-kecut misalkan masih ada tersisa rasa pedas di mulut. Nah, itu nggak masalah, tidak membatalkan. Kemudian Afwan Ustaz, bagaimana dengan keperluan untuk ke dokter gigi jika di bulan Ramadan? Seperti cabut gigi atau membersihkan karang gigi? Ya kalau selama nggak ada yang masuk ke dalam tenggorokan nggak masalah. Dan konsultasikan untuk apa itu ketemuan sama dokter di malam hari. Itu lebih aman. Makanan hanya di mulut tapi tidak ditelan, ya itu tadi hukumnya. Kalau tidak di mulut tapi tidak ditelan, hukumnya makruh. Kalau tertelan, hukumnya batal. Misalkan ludahnya sudah bercampur, kemudian tertelan, itu juga batal. Beda ya dengan misalkan kita sudah makan, kemudian kita sikat gigi dan lain sebagainya, kemudian dia itu ada rasanya, masih tersisa rasanya, maka itu tidak batal. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada. Nah, suntik di bulan puasa membatalkan puasa. Tadi sudah saya bahas. Suntik di bulan puasa ada tiga pendapat. Ada yang ngomong membatalkan, ada yang ngomong tidak, ada yang membagi, mentafsil. Itu kalau suntiknya berupa infus maka batal. Kalau suntiknya berupa obat dan lain sebagainya itu tidak batal. Hanya rasa pedas saja yang tersisa tidak batal. Tidak batal. Nah, insya Allah. eh, mungkin ini saja ya. Dan nah, mungkin ini saja. Dan insya Allah kita di bulan Ramadan. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatannya dan materi daripada yang nanti akan dibahas di bulan Ramadan itu adalah terkait tentang puasa, tentang taraweh, taraweh itu berapa rakaat, terus yang ngomong 20 itu gimana, yang ngomong 8 itu gimana Ustaz. Nah, kemudian tentang apa namanya? Tentang zakat, tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah yang akan kita bahas itu khusus zakat fitrah. Kalau zakat semuanya itu agak panjang. Kemudian tentang sholat Id, kemudian insya Allah ditutup dengan kajian tentang safar. Ketika safar, mudik, itu sholat kosornya gimana, sholat jamaknya itu gimana. Insya Allah kita bertemu di 12 pertemuan insya Allah ta'ala. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup di sini. Kita tutup dengan majelis membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Syekh. Nah, maafan.